wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waode Susilawati, asal SD Negeri 1 Pongo, Kabupaten Wakatobi, CGP Angkatan ke-6. Kali ini saya akan melakukan proses coaching dibantu dua rekan saya, Pak Rahmat Hidayat dan Ibu Darmawati. Walaupun mereka tak ada di sekarang, tapi kami akan melakukan proses coaching tersebut. Pak Rahmat Hidayat dari SD Negeri Kraton Lia dan Ibu Darmawati berasal dari SMP Negeri 3 Wangi-Wangi. Pak Rahmat Hidayat bertindak sebagai observer dan Ibu Darmawati bertindak sebagai coach. Selamat menyaksikan video ini. Salam Bu Susi, mari silakan masuk. Maaf ini mengganggu waktunya sedikit. Oh, tidak apa-apa. Ada yang bisa saya bantu Bu Susi? Iya Pak, begini Pak, besok itu kan saya ingin melakukan coaching dengan Ibu Darna. Melakukan ibu coaching dengan Bu Darna. Kira-kira ini ada waktunya tidak untuk saya inginkan Bapak jadi observer ini. Oh, dengan senang hati. Ya. Oke. Jadi besok itu setelah pas istirahat anak-anak, saya ingin melakukan coaching ini dengan Ibu Darna. Oh iya. Kira-kira apa nih yang ingin saya amati dari proses itu Bu? Jadi proses coaching yang saya inginkan itu Pak, Anda bisa menilai 3 kompetensi ini Pak. Yang pertama itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dengan pertanyaan yang berbobot ini Pak. Oh iya. Jadi Ibu ingin saya mengamati kompetensi coaching itu ya? Iya Pak. Kira-kira apa ini yang harus saya lakukan untuk bisa menilai itu Bu? Ya, nanti Ibu bisa membuatkan kami jurnal penilaiannya Pak. Oh iya. Iya, nanti saya akan buatkan jurnal penilaiannya. Jadi nanti di jurnal itu akan ada 4 skala. Oke. Sangat baik, Iya. baik, cukup dan kurang. Oh luar biasa. Ya, jadi nanti setelah proses coachingnya nanti, Iya. kita berbincang lagi seperti ini. Oh ya. Saya nanti akan berikan umpan balik dari proses itu, dari proses coaching Ibu maksudnya Iya. dengan teman. Kira-kira dari ketiga coaching itu, apakah semuanya sudah berjalan dengan baik atau ada hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi begitu? Oke. Terima kasih banyak ini Pak sudah meluangkan waktu untuk saya ini. Oke, nggak apa-apa Bu, saya senang sekali. Lagi pula kan saya juga bisa belajar dari situ. Nah, setelah selesainya pagi lagi Pak, saya ingin minta pendapatnya tentang proses coaching tersebut, apa yang perlu dibenahi dan apa yang harus saya tambahkan. Oh ya itu, iya jelas. Nanti setelah selesai proses coaching, kita ketemu lagi untuk membahas bagaimana coachingnya berjalan apakah berjalan dengan baik atau ada hal-hal yang perlu diperbaiki lagi ke depannya. Terima kasih banyak ini Oke. Pak. Saya tunggu besok ini Pak. Oke. Ya, Sampai jumpa besok. Pak. Ya, waalaikumsalam. Ya. Permisi Pak. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Darna. Masuk Bu. Silakan duduk Bu, silakan duduk. Ya. Apa kabar ini Bu? Alhamdulillah Bu, saya sehat, baik. Jadi ada keperluan apa ini Bu? Oh iya Bu, saya ada sedikit yang ingin didiskusikan dari Ibu. Apakah Ibu ada waktu sebentar Bu? Oh, tentu saja ada waktu untuk Ibu. Iya, silakan Bu, mau tentang percakapan ini tentang apa ini Bu? Ya, terima kasih Bu. Saya ingin berdiskusi tentang masalah di saat saya melakukan kegiatan pembelajaran ini Bu. Permasalahan apa ini? Coba Ibu jelaskan supaya saya lebih mengetahuinya Bu. Baik Bu, jadi di dalam pembelajaran saya, di dalam sebuah kelas itu ada seorang anak ini yang selalu mengganggu Bu. Jadi anak ini selalu ingin mengalihkan perhatian murid-murid lain dan juga saya Bu. Oh, oke, baiklah. Oke, saya akan coba membantu permasalahan yang Ibu hadapi ini. Terima kasih Bu atas bantuannya. Saya di sini memang mengharapkan Ibu bisa memberi saya solusi
makanya saya datang kepada ibu. Oke. Jadi apa tujuan yang ibu harapkan dari percakapan kita kali ini? Nah, saya berharap saya bisa mendapatkan solusi dari masalah saya, dan juga saya berharap anak ini bisa fokus dalam belajar. Baik Bu. Harapan atau keinginan dari percakapan kita kali ini Bu, sekarang apa yang ingin ibu lakukan untuk mengalihkan perhatian, apa yang anak-anak itu lakukan sehingga mengalihkan perhatian ibu dan anak-anak yang lain di kelas? Jadi begini Bu, di waktu saya mengajar, anak ini melakukan hal-hal yang sangat mengganggu, mulai dari dia minta izin padahal dia tidak punya kepentingan lain di luar sana. Kemudian juga kadang-kadang dia itu tiba-tiba datang melapor Bu kepada saya, katanya teman-temannya ini mengganggu, membuat masalah, padahal teman-teman yang lain itu tidak pernah membuat salah Bu. Jadi itu saya bingung di situ, dan itu jadinya mengalihkan perhatian saya dan teman-temannya. Oke. Jadi situasi ideal apa yang ibu inginkan di kelas? Ya, jujur saja saya sangat ingin murid-murid saya itu di kelas itu merasa nyaman, senang, dan pada saat saya mengajar mereka bisa fokus. Oke. Jadi harapan ibu itu anak-anak itu bisa fokus mendengar penjelasan ibu, Iya. terus nyaman saat belajar. Iya, Bu. Nah, sekarang apa yang perlu ibu lakukan ini? Kiat-kiat apa yang ibu? Oh iya Bu, jadi saya rencananya ini ingin ingin mencari metode baru Bu. Oke. Metode baru untuk pembelajaran saya, supaya saya bisa lebih kreatif. Siapa tahu dari metode itu anak-anak bisa fokus. Nah, selain itu juga saya ingin sekali menggunakan media-media pembelajaran yang inovatif. Kemudian saya juga kalau bisa saya ingin memanggil anak tersebut untuk menanyakan alasan-alasan dari kelakuannya selama ini. Oke, nah itu sudah bagus itu Bu. Dari pernyataan itu apa saja yang akan ibu siapkan ini? Ya Bu, saya ingin yang pertama itu mungkin Bu, saya ingin mempersiapkan RPP-nya dulu Bu. Kemudian saya juga akan mempersiapkan media pembelajarannya. Dan tentu saja saya akan merubah gaya pembelajaran di kelas. Metode pembelajaran itu mungkin saya akan rubah agar lebih menarik kepada siswa. Kemudian saya juga berencana menggunakan InFocus agar mereka bisa melihat tayangannya langsung, sekaligus ada sound systemnya Bu. Oke, luar biasa. Ada lagi Pak? Ada lagi Bu? Nah, saya ingin mengajak anak ini untuk restitusi, karena dengan saya pikir dengan restitusi mungkin anak ini bisa lebih terbuka kepada saya. Oke. Itu sudah sangat bagus itu Bu. Jadi apa yang akan ibu lakukan setelah ini? Kapan ibu memulainya? Iya Bu, jadi untuk pembuatan RPP-nya itu sendiri saya akan mulai malam ini. Untuk pembelajarannya, karena jam pelajaran saya itu di hari Senin, jadi mungkin saya mulai merubah metode pembelajaran saya di hari Senin. Oke.
Terus super sekali nih ya Bu ya. Dari semua yang Ibu jelaskan, indikator keberhasilan dari permasalahan ini apa ya? Ya, indikator keberhasilan saya ini saya kira saya bisa merencanakan kegiatan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Kemudian saya juga akan meminta bantuan dari teman lain, Bu. Oh, meminta bantuan dari teman sejawat ini. Iya, Bu. Oke. Kira-kira siapa teman sejawat di sekolah yang bisa membantu Ibu? Ya, kalau untuk di teman sejawat selama ini saya lihat yang paling mengerti masalah ini adalah Pak Sarwiya, karena beliau ini saya lihat sangat kreatif dalam pembelajaran sehingga anak-anak itu sangat merindukan beliau setiap saat, dan beliau ini sangat kreatif dalam membuat media pembelajaran. Jadi saya ingin ilmunya itu juga bisa saya Luar biasa. aplikasikan, Bu. Oke, luar biasa sekali Bu. Saya harapkan rencana Ibu bisa berjalan dengan baik dan muridnya juga bisa lebih fokus pada saat proses pembelajaran di kelas. Iya, Bu. Dan tetap semangat belajarnya ini. Iya, Bu. Nah, Terima kasih banyak, Bu. Saya bisa mendapat sedikit pencerahan dari ini. iya, sama-sama Bu juga. Apa masih ada lagi Bu? Tidak, Bu. Saya mungkin minta Ibu lagi ini kalau Ya. sudah selesai saya mengimplementasikan apa yang telah saya katakan tadi. Siapa tahu Ibu ada waktu lagi untuk pertemuan selanjutnya, Bu. Oh, siap. Saya akan selalu membantu ini. Saya tunggu implementasinya Bu, rencana dan kegiatannya. Saya tunggu implementasi secepatnya ini yang Ibu lakukan di kelas. Ya, terima kasih banyak, Bu. Iya. Saya permisi dulu, Iya, Bu. silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih Bu Susi perasaannya setelah selesai coaching tadi? Alhamdulillah lega, plong. Ya, lega ya. Oke Bu Susi, tadi kan saya sudah mengobservasi proses coaching yang Ibu lakukan sama Bu Datna. Secara umum dari 3 kompetensi coaching, yaitu mendengar hadir secara penuh, kemudian menjadi pendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, sudah sangat bagus. Cuma ada satu catatan tadi. Ya, berdasarkan apa yang saya amati ya, saya perhatikan mungkin Ibu terlalu sibuk. Ada kerjaan mungkin yang belum selesai, Bu ya? Iya, itu ulangan Pak yang harus selesaikan. Ya, soalnya saya lihat tadi saat coaching Ibu sedikit-sedikit masih mengurus pekerjaan mungkin yang belum selesai di Iya, laptopnya. Pak. Mau ulangan anak-anak ini Pak. Oh ya, jadi ada pekerjaan tadi yang belum selesai Iya, ya? Pak. Oke, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan ke depannya supaya Ibu lebih hadir secara utuh kepada coachingnya? Mungkin saya akan kesampingkan dulu pekerjaan ini. Mengesampingkan dulu Iya. pekerjaan ya, baru fokus pada coaching. Ya, fokus saat coaching itu. Iya, fokus saat coaching. Ya, oke. Itu saja Bu. Secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Tinggal itu tadi di coaching selanjutnya mungkin kalau ada pekerjaan yang belum selesai ditunda dulu tidak lama Bu, hanya paling 10 menit atau Siap, berapa menit. siap. Fokuskan dulu perhatian pada coachingnya. Ya, itu salah satu pembelajaran bagi saya untuk coaching ke depannya lagi Pak. Oh iya Bu, oke. Saya minta bantuannya terus nih Pak supaya coaching ke depannya akan lebih bagus. lagi. Iya. Dengan senang hati Bu, dengan senang hati. Saya akan selalu ada waktu untuk Ibu kalau saya diperlukan untuk menjadi observer pada proses coaching selanjutnya. Oke, terima kasih banyak ini Pak. Oke. Kesempatan dan waktunya. Iya, sama-sama Bu, sama-sama. Mungkin saya akan masuk di kelas. Terima kasih Pak. Oke, selamat Bu, tetap semangat. Oke. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Susi.